Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua dimanapun saudara-saudara berada. Selamat berjumpa kembali di Renungan Kristen pada malam hari ini. Kiranya kekuatan dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua. Dan semoga saudara semua dalam keadaan sehat selalu. Pada malam hari ini sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, Engkau Allah yang kudus dan mulia, Bapa di dalam kerajaan sorga, Allah yang kami puji dan kami sembah. Kami mengucap syukur Tuhan oleh karena pertolongan-Mu di sepanjang hari. Kami boleh dimampukan Tuhan untuk melewati hari ini, melakukan tugas tanggung jawab kami, mengerjakan segala aktivitas kami dengan pertolongan Tuhan. Saat ini ya Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Berilah kami pengetahuan dan bimbinglah kami, agar apa yang Engkau firmankan dapat bekerja sesuai kehendak-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami ya Tuhan, untuk mendengar dan menerima firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini dapat kami lakukan di dalam setiap kehidupan kami dan menjadi berkat bagi kehidupan kami. Berbicaralah ya Tuhan, kami sudah siap menerima firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, ayat renungan kita pada malam hari ini terdapat dalam Kitab Kejadian pasal 39 ayat 3 dan 4 yang berkata demikian. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan, bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya, maka Yusuf mendapat kasih tuannya dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya, dan segala miliknya diserahkannya kepada kekuasaan Yusuf. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, sesuatu yang tidak lazim terjadi atas Yusuf. Yusuf adalah budak yang dijual oleh para saudagar atau kafilah orang Ismail kepada Potifar orang Mesir, seorang perwira kepala pengawal Firaun. Potifar adalah seorang petinggi yang penting di Mesir. Sebagai budak, seharusnya yang terjadi adalah Yusuf menjadi orang yang hanya disuruh dan tidak memiliki hak apapun. Bahkan dalam tradisi saat itu, tidak lagi memiliki hidupnya. Yang aneh adalah firman Tuhan katakan, kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya dan segala miliknya diserahkannya kepada kekuasaan Yusuf. Bapak Ibu renungkanlah kenyataan ini. Secara status, pakaian yang dipakaikan kepada Yusuf adalah pakaian budak. Label budak itu begitu nyata. Tetapi dalam prakteknya, kalau meminjam istilah kehidupan modern hari ini, dia menjadi tangan kanan sang pemilik atau owner. Firman Tuhan katakan, dan segala miliknya diserahkannya kepada kekuasaan Yusuf. Jika diibaratkan bahwa Potifar itu adalah pemilik perusahaan, maka Yusuf adalah presiden direktur, jabatan tertinggi yang ada dalam perusahaan. Ini aneh, sebenarnya seorang budak, tetapi Yusuf dalam kenyataannya adalah sebagai orang kepercayaan nomor 1 dari sang pemilik. Mengapa bisa demikian? Inilah yang akan kita renungkan. Dalam ayatnya yang kedua mengatakan, tetapi Tuhan menyertai Yusuf, sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya, maka tinggallah ia di rumah tuannya. Yang menyebabkan semua ini adalah Tuhan menyertai Yusuf. Penyertaan Tuhan atas Yusuf membuatnya berhasil. Penyertaan Tuhan ini begitu nyata sampai tuannya, Potifar, melihat dengan jelas kenyataan bahwa Tuhan menyertai Yusuf bukanlah terjadi begitu saja. Ini adalah karena ada yang menarik hati Tuhan
dari pribadi Yusuf. Jika hidup seseorang itu disertai Tuhan begitu nyata dan dilihat orang lain dengan jelas, pastilah ada yang khusus telah dia lakukan kepada Tuhan. Pastilah ada hubungan yang sedemikian dekat dengan Tuhan. Keberhasilan Yusuf ini bukan sekedar karena bakat yang baik, seorang yang cerdas dan terampil, dan melakukan pekerjaannya dengan sungguh-sungguh, maka lazimnya pasti berhasil. Ini alamiah. Ada yang tidak lazim di dalam Yusuf. Hal ini menyangkut perkenanan Allah. Alkitab menegaskan, karena penyertaan Tuhan atas Yusuf, maka Tuhan membuat Yusuf berhasil. Karena itu, sesungguhnya hal ini adalah karena Tuhan yang berkarya dalam hidup Yusuf dan di dalam pekerjaan yang dia tangani. Mengapa hal ini bisa terjadi? Jawabannya adalah karena Yusuf seorang yang setia. Ia tekun mencari Tuhan dan melekat kepadanya, dan dia penuh semangat melakukan pekerjaan yang dipercayakan kepadanya. Yusuf adalah seorang yang setia, dan ia menjaga hidupnya dengan berfokus kepada Tuhan. Dia senantiasa fokus kepada Tuhan, tidak membiarkan pandangannya terserong kepada keadaan. Dia begitu bersih di dalam melihat dan mengenal Allah, karena memiliki warisan pengenalan akan Allah Abraham dari Bapa Yakub. Apapun masalah yang dia alami, selalu melihat kepada Tuhan yang sedang berkarya di balik semuanya, mempercayai Tuhan sebagai Allah yang menjadikannya baik. Dia memprioritaskan Tuhan sebagai yang terutama, terus membangun persahabatan yang intim dengan Tuhan. Dia fokus kepada visi yang Tuhan embankan, penuh keyakinan pasti digenapi. Dia tahu bahwa dia sedang berjalan menuju penggenapan janji Tuhan kepadanya. Apa yang dia alami adalah langkah maju semakin mendekat kepada penggenapannya. Dia memegang janji Tuhan dengan teguh hati, memelihara hati yang bersih, tidak pernah menyalahkan orang lain, tidak mengeluh dengan keadaannya, tidak menyimpan sakit hati kepada siapapun, tidak mengasihani diri sebagai korban yang bernasib malang, dan tidak mencurigai atau mempertanyakan Tuhan saat menghadapi keadaan yang buruk. Penuh semangat dan antusias dalam melaksanakan setiap tugasnya. Mari ikuti teladan Yusuf. Kejarlah hubungan persahabatan dengan Tuhan sampai mengalami penyertaannya atas hidup kita, dan lakukan dengan semangat semua tugas yang dipercayakan. Pemulihan pasti saudara alami, dan kelimpahan terjadi di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, melalui renungan pada malam hari ini kita belajar kisah Yusuf mengajarkan kepada kita bahwa keberhasilan sejati tidak semata-mata berasal dari bakat, status sosial, atau keberuntungan, melainkan dari penyertaan Tuhan yang nyata dalam hidup seseorang. Meskipun Yusuf hanyalah seorang budak dalam status duniawi, namun karena ia hidup berkenan kepada Tuhan, ia justru dipercayai memegang kendali atas seluruh rumah Potifar. Ini menjadi bukti bahwa ketika seseorang hidup dalam kesetiaan, menjaga kekudusan, dan memiliki relasi yang intim dengan Tuhan, maka Tuhan akan menyatakan perkenanannya dengan cara yang melampaui logika manusia. Yusuf tidak membiarkan penderitaan atau ketidakadilan mengaburkan penglihatannya akan janji Tuhan. Ia terus memelihara hati yang bersih, tidak menyimpan kepahitan, dan tetap fokus pada visi yang Tuhan taruh dalam hidupnya. Semangat dan integritasnya dalam menjalankan tugas sehari-hari mencerminkan imannya yang teguh. Dalam masa pemulihan dan kelimpahan, kita diundang untuk hidup seperti Yusuf, melekat kepada Tuhan, menjaga hati, dan bekerja dengan antusias. Dengan demikian, penyertaan Tuhan pun akan menjadi nyata dalam hidup kita, dan janjinya pasti digenapi. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah renungan firman Tuhan pada malam hari ini.
biarlah menjadi berkat bagi saudara yang mendengarkan. Dan untuk menutup renungan pada malam hari ini, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, Engkau Allah yang kudus dan mulia, Bapa di dalam kerajaan sorga. Kami bersyukur atas pertolongan-Mu, penyertaan-Mu, juga atas kasih dan berkat-Mu dalam hidup kami. Kami berbahagia dan bersyukur atas kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih buat penyertaan Tuhan di sepanjang hari yang telah kami lewati. Hingga pada malam hari ini, kami boleh bersyukur lagi di hadapan Tuhan melalui doa dan renungan pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu pada malam hari ini yang sudah kami dengarkan. Kami bersyukur untuk teladan hidup Yusuf yang mengajarkan kami arti dari penyertaan-Mu yang nyata. Kami rindu memiliki hati yang setia, hidup yang melekat kepada-Mu, dan semangat untuk melakukan setiap tugas yang Engkau percayakan. Tolong kami ya Tuhan untuk tidak melihat keadaan dengan kacamata dunia, melainkan tetap memandang kepada janji-Mu dengan iman yang teguh. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan. Tanamkan dalam hati kami, dan mampukan kami untuk dapat melakukan firman-Mu dalam setiap kehidupan kami. Biarlah perkataan-Mu terus menyegarkan jiwa kami, menghidupkan hati yang lemah dan lesu, dan membangkitkan harapan dan kasih. Berkati umat-Mu yang sudah mendengarkan firman-Mu hari ini. Berkati di setiap saat, tempat, dan kondisi hidup mereka, agar senantiasa selalu merindukan dan membutuhkan firman Tuhan sebagai pelita kebenaran yang memerdekakan dan penghiburan yang menguatkan. Ajarilah kami bahasa firman-Mu dan bimbinglah kami untuk selalu hidup sesuai kehendak-Mu, agar kami selalu dekat kepada-Mu. Kiranya Engkau terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu ya Tuhan, dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik dalam kehidupan kami. Hamba berdoa ya Tuhan buat umat-umat-Mu yang sudah mendengarkan renungan pada hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi. Kiranya Engkau jamah kehidupan umat-umat-Mu, sembuhkan sakit penyakit mereka, pulihkan keadaan umat-umat-Mu, berkati perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar dalam setiap pergumulan masalah yang umat-umat-Mu sedang hadapi. Dan ajarlah kami ya Tuhan, untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya hanya kepada Tuhan Yesus. Pada malam hari ini ya Tuhan, kami akan beristirahat dalam tidur kami. Tutup bungkus kami oleh kuasa-Mu Tuhan. Hindarkan kami dari segala kecelakaan, mara bahaya, sakit penyakit, orang-orang jahat, kuasa-kuasa kegelapan, iblis, bencana-bencana alam, hal-hal yang tidak kami inginkan. Tuhan singkirkan, Tuhan jauhkan, Tuhan hancurkan, hanya di dalam nama Yesus. Kiranya Engkau sertai dan lindungi kami di sepanjang malam ini, sehingga kami boleh bangun besok pagi dengan tubuh yang sehat, kuat, dan diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah yang menjadi doa kami. Mari kita berdoa. Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya
dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.